Baik, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang pembelian saham IPO. Kalau video sebelumnya saya sampaikan setelah book building, nanti masih ada tahapan lagi, di mana tahapan berikutnya akan dimulai ketika emiten menentukan harga saham yang sudah fix dari range harga saham yang ditawarkan ke publik untuk diminta atau mendapat masukan dari publik atau investor. Nah, sekarang Mitratel sudah menentukan harga saham dari 775 sampai 975 menjadi harga 800. Nah, waktu itu saya menawar di 775 yang paling rendah. Kemudian statusnya waktu itu submitted, artinya sudah disampaikan. Kemudian setelah itu berubah menjadi disetujui, artinya disetujui oleh sekuritas. Sekuritas disetujui. Kemudian setelah emiten memutuskan 800 ternyata harganya, maka saya mendapatkan pemberitahuan atau email seperti ini. Mohon maaf, pesanan Anda di periode book building dengan kode pesanan bla 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 tidak memenuhi batas minimum. Mohon untuk masukkan order kembali. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada masa penawaran umum dengan harga yang sudah fix, dan di sini juga memang disampaikan di dalam tanya jawab ini, dalam tahap ini atau dalam tahap penawaran umum, jika minat investor yang disampaikan selama masa penawaran awal atau book building lebih rendah dari harga final, maka tidak diteruskan ke masa penawaran efek. Investor dapat menyampaikan pesanan kembali ke IPO selama masa penawaran masih berlangsung. Jadi yang tidak ikut book building, yang juga penawarannya tidak diikutkan karena harganya lebih rendah, maka bisa kembali membeli atau memesan. Bagaimana dengan harganya yang sudah tergolong tinggi dari harga yang ditetapkan? Misalnya dia menawar 900, tetapi harga yang ditetapkan 800, maka ini bisa diteruskan. Tidak perlu penawaran lagi, tinggal penyesuaian nanti ada di sana. Yang jelas, tunggu saja emailnya. Di email nanti ada apa yang harus dilakukan setelahnya. Baik, nah sekarang saya sudah mendapatkan email, dan kemudian dari jadwal yang saya peroleh, informasi yang saya peroleh, dan di sini juga terlihat tanggal 16 mulai masa penawaran umum sampai tanggal 18. Jadi kalau saya masih minat dengan emiten ini, investasi di emiten ini, maka segera saya harus melakukan penawaran. Jadi setelah login di eipo.co.id, maka saya lihat di Mitratel, klik more info, kemudian place order. Oke, place order. Ini sekuritas tempat saya, kemudian 800 ini sudah dikunci. Sekarang saya mau ambil lagi berapa lot. Waktu itu saya pesannya, nah ini keputusannya not carried over, jadi tidak dilanjutkan tidak dilanjutkan, sehingga saya perlu menawar lagi atau memesan lagi lewat IPO pada masa penawaran umum. Ini yang terakhir penawaran umumnya, semoga dapat. Nah waktu itu saya pesan 50 lot. Oke, sekarang saya coba misalnya 50 lot.
dapat ini ya. Oke, 4 juta. Bagaimana kalau ini? Biasanya belum tentu dapat semua ya, belum, mungkin berapa persen gitu. Saya coba 100 lot ya. Sama seperti waktu book building, ada pertanyaan apakah kita bagian dari emiten ya, apakah kita direktur, komisioner, kemudian karyawan dan segala macamnya, apakah kita mengatasnamakan, apakah kita ya sama karyawan juga ya. Oke, saya tidak bagian dari semuanya. Kalau saya bagian dari mungkin di sini atau di sini atau di sini, maka nanti akan menjadi cadangan. Jadi semua investor yang non affiliate itu didapat dulu, baru kalau ada sisa baru ke kita gitu. Jadi sudah 100 ini no, kemudian saya send. Oke, sudah. Kalau mau memperbaiki lagi masih bisa back. Saya langsung save saja. Nah, kemudian di HP nanti dikirimkan kalau saya pencet ini ya, OTP-nya. Oke, sudah ada. Saya ketik di sini. Save order. Ya, submit yang ini ya, submit ini. Jadi tinggal menunggu lagi. Ini batasnya dari tanggal 16 hari ini sampai tanggal 18. Nanti kita tunggu lagi kabar berikutnya. Kalau mau view, inilah semuanya yang kita beli tadi. Nah, pada tahap ini, tahap penawaran umum ini, saldo ya, saldo di sekuritas, di akun sekuritas kita harus ada sebanyak ini yang kita pesan. Nanti setelah disetujui oleh sekuritas untuk diteruskan ke emiten, maka uang sebesar harga saham yang kita tawar itu akan terpotong dari saldo kita, saldo RDN kita. Kemudian nanti setelah masa penjatahan, nanti akan saya bikin videonya lagi. Pada masa penjatahan kita dapat jatah misalnya tidak sampai 100 lot seperti yang ditawar ini, yang dipesan ini. Nah, kemudian harganya sudah pasti 800, misalnya dapatnya hanya dapat 50 lot misalnya, berarti ini hanya 4 juta, sementara sudah dipotong 8 juta. Nanti akan ada refund, pengembalian uang yang tidak terpakai karena penjatahan tidak sesuai dengan yang kita pesan. Biasanya tidak semua yang kita pesan, tapi siapa tahu, mudah-mudahan dapat semua. Kalaupun tidak dapat, uangnya akan dikembalikan, namanya refund. Ya, demikian. Nanti akan saya lanjutkan lagi dengan video jika tahap berikutnya sudah ada. Terima kasih.